Hey yo, halo guys, para pencari hiburan lewat media anime. Balik lagi bersama MC Naif. Video kali ini mengandung alur cerita lanjutan dari anime Tensei Shitara Dainana Oji Dattanode episode 10 sampai 12. Apa saja yang akan terjadi di episode ini? Langsung saja kita mulai. Kita melihat Silva yang sedang latihan menggunakan pedang biasa, yang sepertinya tidak bisa menahan kekuatan dari ayunan kuat si pengguna. Oleh sebab itu, dia takkan bisa menunjukkan kekuatan aslinya di medan tempur. Dia harus menahan kekuatannya itu. Akan tetapi, bayangan Pazuzu selalu mengingatkannya untuk memakai kekuatan penuh jika ingin mengalahkan musuh yang kuat. Kembali ke waktu saat ini, Ren yang merasa lega karena ada bantuan yang datang dari keluarga Lloyd dibuat bergetar saat Albert bersama Silva marah akibat perbuatan mereka yang menculik Lloyd. Sang maid terlihat sangat kejam di sini. Dia akan memenggal mereka satu persatu jika berbohong soal pangeran ketujuh. Mereka pun memberitahu jika Lloyd sedang bertarung untuk melindungi Guild Assassin. Begitu Ren berkata, jika Lloyd sedang bertarung dengan orang yang terlihat seperti Last Boss, Babylon mengingatkannya akan janji mereka kepada sang pangeran itu. Mereka tidak boleh membocorkan soal kekuatan Lloyd, juga keberadaan Grim kepada orang istana, karena bisa sangat gawat jika orang istana melihatnya bertarung. Saat waktu yang diberikan Silva untuk menjawab habis, Ren pun memberitahu jika si pangeran sedang melawan musuh sekelas kutu. Kemudian anggota yang lain mengikuti Ren mengatakan hal yang sama. Mendengar jawaban itu, Silva akan mulai memenggal Ren terlebih dahulu, membuat si gadis begitu kaget. Tapi Albert menyuruh si maid agar tidak terburu-buru. Guild Assassin pun memuji sifat pangeran kedua, melihat dia yang begitu baik hati. Namun rupanya, pangeran itu ingin memenggal dari yang paling tua terlebih dahulu, karena Ren masih anak-anak. Saat Albert memperlihatkan pakaian dalam Lloyd yang ditemukan di markas mereka, situasi makin runyam, karena Galilea berkata jika dia mencuci cendalam itu karena kotor terkena lendirnya. Siapa yang tidak marah jika mendengar hal itu, terlebih jika dilakukan kepada orang yang mereka sayangi. Ren akhirnya menengahi mereka bahwa dia merasa senang ada orang yang datang menolong. Dia juga bersedia menerima hukuman apapun dan melakukan segalanya. Makanya Lloyd sedang bertarung untuk mereka. Jadi untuk saat ini, percayalah kepada para anggota Guild Assassin. Begitu ada iblis yang mencoba menyerang Ren, Alize menyelamatkannya. Karena menurut firasat si putri itu, orang-orang ini bisa dipercaya. Setidaknya jika mereka jahat, pasti sudah dimakan oleh piaraannya. Maka dari itu, saat ini tujuan utama mereka berganti untuk membantai pasukan iblis. Albert menyuruh Silva untuk mencari Lloyd kemudian membantunya. Ren kaget mendengar hal itu, jadi dia mencoba menahan sang maid agar tidak mencari Lloyd. Ratusan pedang manapun turun menghujani setengah jembatan. Kekuatan itu dengan sekejap membelah setengah dari jembatan batu yang kokoh, membuat para iblis jatuh ke sungai. Karena mereka tak ingin iblis-iblis itu berenang ke dermaga yang bisa menutup jalan keluar tempat ini, mereka terpaksa harus mundur sebelum diserang dari belakang. Ternyata Lloyd yang telah meminta agar jembatan itu dihancurkan supaya orang istana tidak melihatnya bertarung. Tapi di episode 9 ini, Lloyd tidak kebagian screen time guys. Tunggu di episode 10 baru bagian mereka. Para kesatria menyerang iblis dengan pedang sihir mereka. Dian juga ikut memberikan serangan. Namun pedang sihirnya, yang sudah ditanamkan sihir bola api tingkat lanjut dari Lloyd, belum bisa mengalahkan iblis-iblis ini. Jika terus seperti ini, pasukan pedang sihir mereka akan kehabisan tenaga. Dan petarung jarak dekat mereka cuma Liru, si Lesser Fenrir piaraan Alize, dan juga Silva. Saat Albert mencari Silva, dia tidak ada di sana. Ternyata si maid sedang bersama Shiro di jembatan. Dia menyuruh Shiro untuk melompat ke tempat majikannya, tapi sangat tidak mungkin sampai dengan jarak sejauh ini. Akhirnya Silva pun turun. Dia ingin serigala itu menggigit tali agar bisa terbang ke seberang jembatan. Namun sudah sangat jelas kalau itu juga takkan berhasil, ujar Galilea. Dikira punya sayap apa? Shiro sangat ingin bertemu majikannya karena ingin dimanja. Akhirnya dia pun melompat dan terjun ke sungai. Sang maid malah ingin ikut lompat dari sana melihat Shiro yang gagal. Tapi saat dilarang Galilea karena dia harus melindungi Pangeran Albert, ada satu iblis datang dari bawah jembatan. Seketika langsung mencoba menebas Silva. Untungnya sang maid adalah orang yang hebat. Kalau tidak, pasti sudah mati.
Iblis itu memberi saran kepada si Mayt yang cukup percaya diri dengan teknik berpedangnya bahwa dia adalah iblis level 8 atau tingkat 8, berbeda dari iblis level 10 yang pernah dilawannya. Iblis itu juga seorang pengguna pedang aliran iblis tingkat tertinggi yang merupakan ajaran terkuat di dunia bawah. Silva pun mengira-ngira kalau iblis Pazuzu berada di tingkat berapa, tanpa mengetahui jika iblis itu juga berada di tingkat 8. Si Mayt balik memberi saran bahwa yang dipakai musuhnya di atas kepala itu adalah tinja. Seketika iblis itu naik pitam. Albert masih mencari cara untuk menyelamatkan orang-orang Lordos yang tubuhnya telah diambil alih oleh iblis. Tenggelam dalam pemikiran itu, dia tidak sadar jika ada musuh yang hampir menusuknya dari belakang. Beruntung ada Babylon di sana. Setelah menolong pangeran, dia menyarankan untuk bekerja sama dalam situasi saat ini. Babylon juga merasa senang melihat sang pangeran yang tidak tega menghabisi musuhnya, sama seperti mantan pemimpinnya yang dulu. Dia memberitahu pangeran bahwa tidak ada lagi yang bisa dilakukan terhadap manusia yang tubuhnya sudah diambil alih oleh iblis, karena bahkan hatinya sekalipun pasti sudah mati. Albert pun memantapkan dirinya untuk mengistirahatkan rakyat Lordos menggunakan sihir dahsyatnya. Kali ini dia tidak akan berbelas kasih lagi dan akan sepenuhnya melawan para penjajah. Silva beradu teknik pedang Langlis miliknya dengan teknik musuhnya yang memiliki aliran pedang iblis. Pertarungan itu benar-benar pertarungan antara hidup dan mati yang bisa merenggut salah satu dari mereka. Setelah tubrukan yang sengit, keduanya terluka di dahi. Namun sang iblis berada di atas angin karena dia bisa menyembuhkan lukanya dengan sangat cepat. Mereka tidak akan bisa mati kecuali diberikan serangan yang fatal. Karena tertarik dengan lawannya, sang iblis ingin mengambil tubuh Silva ketimbang tubuh orang terkutuk, agar teknik pedangnya mencapai level yang lebih tinggi lagi. Juga teknik pedang Langlis otomatis akan bisa dia dapatkan. Seketika si iblis memasang kuda-kuda teknik pedang Lordos dan menyerang Silva dengan teknik itu. Dia mencontohkan teknik pedang dari pemilik tubuh yang ditumpanginya. Orang itu sangat kuat karena latihan setiap hari, tapi kini semua itu hilang begitu saja. Sang iblis sangat membuat kesal Galilea karena dia merendahkan manusia dan menganggap mereka sebagai pakaian yang bisa diganti-ganti. Seketika Silva melompat lalu memberikan serangan teknik aliran pedang iblis kepadanya. Dia hanya bisa kaget melihat si Mayt menggunakan teknik pedang iblis tertinggi. Ternyata Silva hanya mempelajari teknik itu dengan melihat lalu mengetesnya ke iblis itu. Seketika kemarahan menyelimutinya saat si Mayt menertawakan dan menghinanya yang tadi sangat besar kepala. Shiro pun datang memanjat jembatan saat dipanggil. Rupanya ada sesuatu yang tersimpan di dalam bulu lebat sang serigala, dan itu adalah sebuah pedang yang belum pernah kita lihat. Saat Silva latihan, Lloyd bersama Dian datang memberikan pedang yang dibuat oleh mereka berdua padanya. Di dalam pedang itu, tidak dimasukkan kekuatan sihir yang fantastis, tapi dibuat sekuat dan sefleksibel mungkin, agar bisa menahan kekuatan penuh Silva. Bahkan mungkin saja, iblis sekalipun bisa dipotong dengan pedang itu. Wujud asli iblis mungkin seperti roh. Jika tak memiliki tubuh, mereka tak bisa berbuat banyak. Karena itu mereka membentuk wujud sendiri atau menumpang pada tubuh manusia. Tapi meski iblis masuk ke tubuh manusia, mereka bisa mati jika tubuh yang ditumpanginya mati. Namun perlu diingat, tubuh manusia yang dikontrol iblis sangatlah kuat. Serangan lemah takkan mempan. Jika terkena pun mereka akan langsung memulihkan diri. Jika ingin menang, harus diserang dengan serangan mematikan. Silva begitu senang karena diperhatikan oleh tuannya, yang tahu jika dia tidak bisa mengeluarkan kekuatan penuh dengan pedang biasa. Dian menamai pedang itu dengan gabungan namanya bersama Silva, yaitu Dilova. Tapi Silva kaget mendengar nama pedang itu adalah Loiva. Di sini mungkin dia sengaja mengganti nama Dian menjadi Lloyd, karena tahulah dia cinta mati sama Lloyd. Sebagai pengingat untuk memulihkan nama baiknya yang dulu pernah dicoreng Pazuzu, si Mayt tidak akan mengecewakan Lloyd untuk yang kedua kalinya. Sang iblis terlihat sedikit takut mendengar nama pedang Silva, yaitu pembasmi iblis. Dia pun menguatkan diri dengan bersembunyi di balik kekuatan Gisarme, lalu memberitahu rencana mereka yang semula untuk memancing Jet keluar. Setelah mencuri tubuh semua orang di sini, mereka menyebarkan berita soal peperangan ke seluruh dunia. Tentu saja Jet langsung pulang mendengar berita itu. Jadi semua berita soal peperangan adalah karangan dari para iblis, membuat Guild Assassin begitu marah.
Ren pun digetok Silva saat dia ingin memukuli si iblis karena emosi. Tapi Silva akan menggantikan posisi gadis itu untuk memberikan balasan kepadanya, dan mimpi buruk di masa depan mereka tidak akan pernah terjadi. Kedua pengguna pedang pun akhirnya bertuburkan sekali lagi, tapi dalam sekejap sang iblis terbelah akibat kekuatan penuh dari teknik pedang aliran Langlis milik Silva. Di masa lalu, Jade melakukan sesuatu menjelang kematiannya, lalu memberitahu Gisarme bahwa dia akan kalah. Dan saat tubuh Jade jatuh ke tangan sang iblis, dia bertanya-tanya apa yang sudah dilakukan orang itu sebelum mati. Kemudian mencoba mengintip ke dalam ingatan Jade, tapi terblokir oleh ingatan indah tentang para sahabatnya. Gisarme pun mengabaikan masalah itu, karena yang dia butuhkan cuma tubuh terkutuk ini. Dan dia berencana mewujudkan peperangan yang sangat dibenci oleh Pangeran Lordos itu. Kembali di masa sekarang, Silva yang berhasil mengalahkan lawannya, kini menghormati kematian dari sang pendekar pedang Lordos. Dia tahu jika pendekar itu orang yang hebat sebelum tubuhnya diambil iblis, dan berharap bisa bertarung dengannya. Para anggota Guild Assassin juga ikut menangisi kepergian sang pendekar. Sampai Silva berkata jika julukan penjagal sangat tidak cocok bagi mereka. Galilea dan Crow sudah ingat identitas dari sang maid yang merupakan putri pedang perak. Namun tiba-tiba sungai di sekitar istana menguap seperti terkena benda panas. Dan uap itu menutupi pandangan orang-orang. Semua ini terjadi saat Lloyd menganalisa serangan dari lawannya. Dia dibuat kesal oleh Gisarme karena terus diserang dari jarak jauh, dengan tujuan untuk menguras stamina dan konsentrasinya. Jadi si bocah mencoba membalas dengan mantra ganda elemen api. Tapi tentu saja Gisarme bisa menghindar dengan mudah. Alhasil api itu mendarat di sungai, seketika uap terbentuk dalam jumlah yang sangat besar di sana. Lloyd harus memakai kijutsu untuk mendeteksi keberadaan si iblis begitu dia berpindah tempat, dan itu sangat merepotkan. Grim pun menyuruh tuannya untuk segera bergerak dari sana saat dia cukup lama diam di tempat, karena kekuatan Gisarme yang bisa meneleport tombak sihir langsung ke hadapannya sangat berbahaya. Beberapa pertanyaan pun muncul di kepala Lloyd karena tadi cukup lama berdiam diri tapi tidak ada serangan yang datang. Dan mungkin saja, iblis itu hanya bisa memakai kekuatannya dengan penglihatan, gumam Lloyd. Dia pun memberitahu info itu kepada Grim, kemudian menyusun rencana untuk melawan sang iblis. Saat Gisarme ingin menunggu uap itu hilang, dia menyadari Lloyd datang dari belakang. Namun rupanya dia tidak sendiri. Ada ratusan klon tanah yang ikut menyerbunya dari segala sisi, membuat iblis itu terkena tusukan di berbagai tempat. Tapi karena itu, sang iblis mengetahui mana yang asli dari rasa tusukan yang berbeda, lalu menyerang Lloyd menggunakan tombak sihir. Dia mengira jika si pangeran mencoba menyerangnya dengan serangan fisik karena sihir tidak mempan. Namun sayangnya serangan fisik juga tidak mempan. Meskipun otak dan jantungnya hancur, tubuhnya akan segera beregenerasi. Seperti itulah cara Gisarme tetap hidup saat Jade kehilangan nyawa. Saat tubuh yang ditusuknya tadi berubah menjadi tanah, si iblis kaget tak mengira jika lawannya memberikan pedang asli kepada sebuah klon. Dia pun dibakar dengan sihir oleh Lloyd yang berada di hadapannya saat mengira sang lawan berada di tempat yang aman, yaitu di atas langit. Dan karena baju yang dia pakai hangus terbakar, Gisarme meneleport pakaian langsung ke tubuhnya. Dia bisa melakukan itu tanpa melihat jika tahu persis lokasinya, tapi tak akan bisa menyerang ke tempat yang tidak diketahui. Tombak sihir pun dihujankan ke berbagai penjuru untuk mengumbar Lloyd yang asli. Kemudian salah satu tombak mengenai pelindung pangeran. Dengan sigap, dia berteleport ke sana lalu memecahkan kepalanya. Tapi sayang, dia cuma meledakkan sebuah klon yang diberikan pelindung untuk mengecoh sang iblis. Di tengah gempuran tombak sihir itu, Lloyd memakai sihir untuk menyembunyikan dirinya. Dia berencana mendekati Gisarme, lalu memakai pedang penyerap sihir yang sudah dibawanya dari awal untuk menganalisa kandungan di dalam sihir teleport itu, yang tidak bisa dilakukan Jade seumur hidupnya. Pedang itu dapat menyerap sihir dan memberikan mana kepada Lloyd, juga bisa menganalisis sihir yang ditebasnya. Grim awalnya sangat bawel karena dia merasa mustahil tuannya bisa mengalahkan iblis jahat ini. Tapi dia sadar kalau tak ada yang bisa menghalangi si bocah untuk mempelajari sihir yang belum dia ketahui. Sang pangeran menemukan sesuatu yang Jade sembunyikan dari Gisarme saat menganalisa sihirnya. Dan hal itu membuatnya paham apa yang ingin disampaikan oleh seseorang yang bernama Jade itu.
Kini, Lloyd membatalkan sihir klon tanahnya. Dia berkata bahwa sekarang sudah paham, tapi sang iblis mengira jika Lloyd paham kalau takkan bisa menang darinya. Kemudian lanjut bertanya untuk apa dia bertarung dengan Gisarme. Tidak mungkin karena kasihan kepada orang-orang itu. Dia berbeda dengan mereka semua, karena ada yang rusak di dalam diri si bocah sama sepertinya. Dia pun mengajak sang pangeran ketujuh untuk bermain bersamanya di dunia ini. Tapi Lloyd membalas jika dia tidak mengerti apa yang dikatakannya. Sang iblis memang sudah sangat hebat sejak lahir, tapi cuma itu saja. Sedangkan manusia adalah makhluk yang lemah. Mereka hidup bersama ketidakbebasan. Maka dari itu, manusia hidup dengan memupuk sesuatu. Teknik sihir pun sama. Setiap mantra berakar dari mimpi manusia. Itulah kenapa sihir tidak terbatas. Akhirnya, mereka kembali bertarung. Gisarme memulai pergerakan dengan berteleport, namun Lloyd memukul tepat ke arah di mana dia muncul, membuatnya sangat kesakitan. Ternyata pukulan itu dialiri teknik kijutsu yang tidak diketahui oleh sang iblis. Gisarme pun ingin tahu teknik kijutsu itu teknik yang seperti apa, tapi untuk sekarang dia ingin tahu alasan kenapa si bocah bisa memprediksi arah perpindahannya. Lloyd pun meminta Gisarme untuk memperlihatkan sesuatu, sebab dari tadi dia selalu menunggu. Sedangkan tombak sihir dan kata-kata terkutuknya hanyalah teknik milik Grimm dan Crow dengan level yang lebih tinggi. Lloyd pun bertanya lagi, apa yang dikatakan Jade di saat-saat terakhirnya. Begitu Gisarme mengingat kata-kata Jade bahwa dia akan kalah, amarah menyelimutinya. Dia lalu menyerang memakai sihir teleport. Namun Lloyd sudah tahu tempat di mana dia muncul dan selalu menghajarnya habis-habisan. Dia juga ditembaki dengan mantra ganda milik lawannya sampai tembus ke lubang magma bekas serangan Lloyd pertama kali. Kemudian dia dihajar lagi. Baik di masa lalu maupun sekarang, Lloyd selalu lengket dengan buku sihir. Dia penasaran seperti apa orang-orang yang pertama kali menemukan suatu teknik sihir. Dia juga selalu berpikir dan memiliki impian seperti ini, karena yang bisa dia lakukan hanya mempelajari sihir itu, tanpa ada kesempatan untuk berbincang dengan orangnya langsung. Dan Jade adalah satu kesempatan yang sirna. Kini, Lloyd ingin menghabisi Gisarme jika tak ada lagi yang bisa dia tunjukkan. Tapi tak perlu takut, dia masih punya teknik andalan yang tidak dimiliki iblis biasa, yaitu mengontrol mana yang ada di seluruh langit dengan mengkonsentrasikan semua mana di area tersebut. Teknik ini adalah puncak yang mampu meniadakan apapun yang disentuhnya. Gisarme yang besar kepala karena mengeluarkan teknik atau mantra pamungkasnya dibuat ketar-ketir oleh Lloyd yang melenyapkan mantra itu dengan cara menuburkannya memakai mantra yang serupa. Si bocah memakai mantra void atau ruang kosong yang efeknya mirip dengan bola hitam milik Gisarme. Dia sudah mengira mantra itu sama namun memiliki nama yang berbeda. Saat pertama kali menemukan sihir ini, Lloyd mencoba berbagai cara untuk memakainya dan disitulah terbersit suatu pertanyaan di kepalanya. Yaitu apa yang akan terjadi jika dia menabrakkan dua mantra ini satu sama lain. Lalu percobaan pun dia lakukan. Sang pangeran begitu gembira dengan reaksi yang akan dihasilkan, tapi hasilnya malah seperti ini. Void akan saling menetralkan satu sama lain jika bersentuhan, membuatnya hilang tak bersisa. Dan perasaan kecewa yang dirasakan oleh Lloyd saat itu persis seperti saat ini. Gisarme pun mengumpat karena merasa sampah seperti manusia takkan bisa memakai teknik itu. Dia tak ingin mengakui apa yang bisa dilakukan lawannya. Si iblis dibuat marah begitu Lloyd bersin mendengar ocehannya, kemudian berteleport ke belakang. Tapi mendapati dirinya bergetar akibat merasakan mana yang sangat pekat. Akhirnya, Lloyd menggunakan Void dengan niat mencari tahu apakah Gisarme akan lenyap oleh serangan ini. Kini, para unit jarak dekat bisa membasmi para iblis kroco yang tak bisa melihat dengan bebas, sebab penciuman mereka sangatlah tajam. Ditambah, racun Ren sangat membantu di pertempuran, karena pergerakan semua iblis bisa dilumpuhkan. Dia masih belum bisa mengontrol penuh kekuatannya, tapi berusaha sekuat tenaga agar racunnya tidak mengenai orang lain. Di tengah semua ini, Albert merasa ada yang aneh, sebab sekarang harusnya sudah fajar, namun sama sekali tidak ada tanda-tanda terbitnya matahari. Dan ternyata matahari tertutup oleh kepekatan mana pangeran ketujuh. Dia sedang memakai sihir Void yang menghisap Gisarme ke dalamnya, sampai si iblis tidak bisa melepaskan diri. Dia juga mencoba membuang tubuh Jet untuk bisa kabur, tapi tubuh itu menjadi kaku di saat yang tepat, sehingga menggagalkan rencananya.
Gisarme yang berada di keadaan terjepit menggunakan suara Jet untuk meminta tolong agar dilepaskan. Hal itu membuat Lloyd kesal mendengar tipu muslihatnya. Kemudian, sang iblis pun dihimpit dengan satu void lagi. Tak berhenti di situ, Gisarme meminta tolong kepada Guild Assassin sambil memanggil semua nama mereka, membuat perasaan campur aduk mereka rasakan saat suara Jet terdengar meminta tolong. Namun Lloyd tidak menunjukkan belas kasihan sedikit pun. Alhasil, Gisarme dikalahkan. Ren mengingat saat Jet dulu menceritakan soal gosip tentang Pangeran Ketujuh. Ada suatu kecelakaan yang terjadi di kerajaan saat dia lahir, yaitu kembang api perayaan kelahirannya meledak tak terkendali. Tapi Jet memberitahu jika kembang api itu adalah mantra sihir yang ditembakkan oleh Pangeran Ketujuh sendiri. Terlihat jika anggota lain masih belum percaya gosip itu, tapi berbeda dengan Jade. Jika benar ada seorang anak ajaib sepertinya, mungkin mereka bisa dibantu untuk lepas dari kutukan dan lubang tempat mereka tinggal ini. Galilea pun marah mendengarnya. Dia lebih memilih untuk dicarikan pekerjaan yang layak ketimbang bergosip hal tidak jelas seperti itu. Di saat mereka bertengkar, Galilea berkata akan melayani pangeran itu seumur hidup jika terbukti benar adanya. Dan Jade juga ikut menyetujuinya. Lloyd membuat makam di atas tebing yang jauh dari makam lain karena cuma sebagai simbolis saja, sebab tubuh Jade tidak bersisa. Grimm tidak menyangka Lloyd bisa memakai Void dan sangat kagum dengannya. Tapi dia heran kenapa mantra atau teknik itu bisa mengenai Gisarme, padahal gerakan Void begitu lambat. Jawabannya adalah karena Lloyd sudah menganalisa mantra teleport itu sampai ke akarnya. Dia langsung membuat mantra untuk mendeteksi kapan mantra teleport digunakan, lalu mengaplikasikan itu kepada tubuhnya agar otomatis bisa menghindar dan mengejar sang iblis. Si bocah tahu jika Gisarme sangatlah kuat, tindakannya juga sangat ceroboh karena mencoba mengurai mantra di tengah pertempuran. Tapi sangat perlu menguraikan mantra itu jika ingin berhasil menyerang lawannya, dan dia takkan puas apabila tidak memahami mantra itu. Namun ada alasan terpenting kenapa Lloyd bisa menguraikannya dengan begitu cepat, karena mantra itu telah tersusun rapi sehingga mudah dibaca. Artinya, Jade telah berhasil menyelesaikan formula mantra itu sebelum dia mati, kemudian mewariskannya. Dia adalah orang yang sebenarnya memenangkan pertempuran ini dengan menyusun rencana melawan Gisarme. Di saat Ren mau mengucapkan terima kasih kepada Lloyd, Albert datang untuk bertanya sesuatu kepada sang adik. Dia tahu makam di sana adalah milik Jade yang merupakan pangeran serta ketua Guild Assassin. Tapi ada beberapa cerita yang dibuat-buat oleh Guild Assassin agar Lloyd tidak ketahuan oleh kakaknya. Albert begitu bangga dengan Lloyd atas tindakannya yang membantu mereka dan fakta bahwa dia mengalahkan iblis sendirian. Namun tidak sesederhana itu. Guild Assassin telah ditahan, begitu pula Ren setelah dia ditemukan nanti. Mereka adalah penghuni dunia bawah yang telah melakukan berbagai macam hal yang tidak bisa dimaafkan, lalu menculik keluarga kerajaan dan menyeretnya ke dalam peperangan. Dosa mereka semua sudah sangat besar. Mereka semua berniat menebus kesalahan dengan melayani Lloyd seumur hidupnya. Jika tidak dikabulkan, mereka bersedia menerima hukuman apapun. Tekad yang sangat kuat membuat Albert berpikir jika tidak perlu menahan mereka. Tapi dengan tegas dia berkata kepada adiknya, jika para assassin yang memiliki label buruk itu melakukan kesalahan, semuanya akan menjadi tanggung jawabnya. Dan hal itu akan mencoreng nama baik kerajaan Shalom. Jadi apa yang akan dia lakukan? Lloyd pun menjawab bahwa dia akan bertanggung jawab sepenuhnya. Sebab yang memulai semua ini tidak lain adalah dia sendiri. Albert pun tersenyum lalu menceramahi sang adik agar dia tidak berpikir akan selalu dimaafkan hanya karena dia pangeran ketujuh. Dan kalau boleh jujur, nama baik kerajaan tidak begitu penting bagi Albert. Yang ingin dia sampaikan sebenarnya adalah agar Lloyd tidak berpikir jika orang-orang takkan khawatir karena dia hanya seorang pangeran ketujuh. Kalau punya masalah, dia bisa bergantung kepada orang lain. Karena baginya, Lloyd adalah adik yang sangat berharga sekalipun bukan seorang pangeran. Tiba-tiba Tao datang mengkhawatirkan Lloyd dan Albert. Dia mendengar jika Lloyd sedang dalam kesulitan, lalu bergegas datang kemari. Tapi kemudian dia sadar kalau semuanya sudah selesai dilihat dari keadaan yang ada. Terpaksa harus pulang tanpa melakukan sesuatu. Karena bertemu lagi dengan Tao, Albert masih ingin berterima kasih atas bantuan yang dulu dia berikan. Jadi Silva disuruh mengejarnya, meninggalkan Lloyd bersama Grimm di sana.
Grimm merasa tuannya sangat baik, tapi Lloyd menjawab, semua ini karena Guild Assassin telah mewujudkan potensi baru dari sihir mereka, dan dia tidak akan membiarkan kemungkinan seperti itu dihilangkan lagi. Tao bersama Silva menemukan Ren yang duduk di pohon dan mengajaknya ke tempat yang lain berada. Sedangkan anggota guild yang lain merasa senang karena telah diterima oleh Lloyd sebagai pelayannya. Tao merasa sungkan karena Albert mengadakan jamuan minum teh untuk berterima kasih kepadanya, terlebih di saat mereka sedang berkabung. Namun anggap saja semua ini sebagai ucapan terima kasih saat berburu monster waktu itu, ujar Albert. Ini adalah jamuan santai, jadi nikmatilah sesuka hati. Tao pun tidak sungkan lagi untuk menyuruh maid bodoh itu membawakan teh untuknya. Tapi Silva dengan sengaja menjatuhkan teh panas di atas Tao, membuat mereka terlibat perseteruan yang kesekian kalinya. Pemimpin Guild Assassin tidak menyukai hal-hal yang muram. Jadi sebisa mungkin para anggota Assassin ingin mengadakan acara yang meriah untuknya. Jadi mereka dipersilahkan oleh Albert untuk memakai jamuan ala mereka. Pria maco itu awalnya malu karena mereka cuma rakyat biasa. Tapi tidak lama kemudian mereka mulai memeriahkan jamuan ini. Crow menangisi makam Jade bersama Tao yang merasa dirinya sehati dengan orang itu. Dia tidak rela pria tampan sepertinya harus mati dan ingin bertemu dengannya. Sedangkan Albert merasa jamuan ala rakyat seperti ini terasa luar biasa. Lalu ingin mengadakan yang seperti ini di istana, tapi dilarang oleh Dian. Talia yang mencoba mengajak Albert untuk minum ditolak karena sedang menjalankan urusan kerajaan. Dia tidak tahu seberapa populernya pangeran kedua itu di kalangan para wanita. Akhirnya, dia memakai kekuatannya untuk membagikan rasa mabuk yang dia rasakan kepada Albert dan merasa senang akan keberhasilannya itu. Seketika Albert ingat dan marah kepada Galilea karena belum mendapatkan jawaban jelas soal Lloyd yang berlumuran cairan. Silva bersama Alize dan Ren sedang berada di sungai untuk mandi air panas. Setelah sungainya berubah akibat efek dari magma. Ren ditanya apa yang ingin dia katakan sampai membuntuti mereka. Gadis itu ingin mengabdi di dekat Lloyd seperti yang dilakukan Silva karena sangat ingin balas budi dengan menjaga sang pangeran dari dekat. Namun hal seperti itu bukan dia yang menentukan. Jadi tanyakan langsung kepada Tuan Lloyd, jawab Silva. Lloyd pun memperbolehkannya. Seketika Ren kaget kenapa dia bisa berada di sini. Rupanya si maid yang menyeretnya ke sini karena kotor. Selama ini Ren sudah menyakiti banyak orang. Jika ada orang terkutuk sepertinya di sisi Lloyd, mungkin bukan hal yang bagus. Tapi Lloyd berkata, jika dia takkan menjadi bagus selama masih menganggap dirinya terkutuk. Mereka masih saja belum bisa menerima kelebihan yang dimiliki sejak lahir. Ren bisa menjadi ahli obat jika bisa memahami racun yang dia hasilkan dan mampu memilah bahan-bahan di dalamnya. Karena racun dan obat sangat erat kaitannya. Dia hanya perlu memahami kekuatan itu, lalu membuka misterinya perlahan-lahan. Dan Lloyd sangat ingin memajukan sihir karena masa depan membutuhkannya. Belum ada yang pernah mengakui kekuatan Ren selama ini, bahkan dirinya sekalipun. Tapi berbeda dengan Lloyd yang menerima kekuatan mereka semua. Setelah diingat-ingat, dia tak pernah memanggil mereka sebagai orang terkutuk. Lloyd pun pergi dari sana, meninggalkan 3 wanita yang tersenyum karena kata-katanya. Akhirnya, Ren menjadi pelayan Lloyd di istana, dan cerita season 1 berakhir sampai di sini. Kalian bisa komen di bawah guys, pendapat kalian tentang anime ini. Mau dari segi cerita, animasi, dan lain-lain. Karena menurut gua, anime ini sangat bagus, top tier. Akhir kata dari gua, terima kasih karena kalian sudah mengikuti alur cerita ini guys di video gua sampai tamat. Kalian semua keren. Kalau gitu, MC Naif undur diri. Dan sampai ketemu lagi di video lainnya guys. Bye-bye.